Suami saya mengadakan pesta untuk merayakan promosinya menjadi direktur, dan ia mengundang ibu mertua saya untuk ikut bergembira. Di tengah jamuan makan, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat saya seketika itu juga mengusirnya keluar. Bagaimana awal mula dan detail ceritanya? Mari, Bapak dan Ibu sekalian, simak kisah saya berikut ini. Cerita hari ini adalah kisah saya, Sinta Dewi, seorang wanita yang seolah-olah hanya berdiri di belakang suami, tetapi harus menghadapi harga diri dan penyangkalan atas jasa-jasanya dari ibu mertuanya sendiri, dan semua itu dimulai dari pesta perayaan suami saya yang diangkat menjadi direktur. Malam itu, sebuah restoran mewah di Hotel Bintang 5 yang terletak di jantung kota Jakarta dihias dengan gemerlap. Sebuah spanduk digital dengan jelas menampilkan tulisan selamat untuk Direktur baru, Budi Santoso. Musik instrumental yang lembut mengalun, dan cahaya temaram menyebar di seluruh aula. Saya menggandeng tangan Budi, melangkah masuk di tengah sapaan dan tatapan kagum dari rekan-rekan kerjanya. Di dalam hati saya, bercampur antara rasa bangga dan perasaan gugup karena saya tahu, hari ini ibu mertua saya, Ibu Hartini, juga datang dari kampung untuk hadir. Ibu Hartini memilih mengenakan kebaya berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, dan riasan wajahnya lebih tebal dari biasanya. Sejak melihat kami masuk, beliau sudah tersenyum cerah, tetapi senyum itu mengandung sedikit keangkuhan dan tatapan yang menyelidik. Saya membungkuk hormat. Ibu sudah datang dari tadi, Sinta kira harus dijemput. Beliau melambaikan tangannya, sekarang kan ibunya direktur, mana berani merepotkan orang untuk menjemput. Saya hanya bisa tersenyum kaku. Kalimat yang setengah bercanda setengah serius itu, membuat beberapa orang di sekitar kami melirik. Ketika pesta dimulai, MC mempersilakan Ibu Hartini untuk naik ke panggung dan memberikan sepatah dua patah kata sambutan mewakili keluarga. Ibu mertua saya berdiri, memegang mikrofon dengan penuh percaya diri, suaranya menggema di seluruh ruangan. Hari ini saya bahagia sekali. Dari nol, anak saya membangun kariernya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Berkat doa restu leluhur, makanya bisa seperti sekarang ini, tepuk tangan membahana, tetapi di antaranya terselip beberapa tatapan canggung. Saya menunduk sedikit, jantung berdebar kencang. Kata-kata itu sekilas terdengar biasa saja, tetapi bagi saya orang yang menemani Budi setiap malam begadang menyusun presentasi, setiap kali menghadapi krisis proyek terasa seperti sayatan pisau kecil di hati. Saya tetap menjaga sikap tenang. Menunggu beliau selesai bicara, saya tersenyum dan berkata, "Ibu, kita merendah sedikit saja biar seru, supaya orang-orang lihat saya belajar sifat itu dari ibu." Saya pikir itu hanya cara untuk menyelamatkan situasi. Tetapi beliau tiba-tiba menoleh, tatapannya tajam, "Kamu diam saja. Ini urusan keluarga saya yang tahu." Seluruh meja terdiam. Pak Suryo, atasan Budi, sedikit mengangkat alisnya. Beberapa orang yang duduk di dekat kami berdeham pelan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Saya tetap tersenyum, tetapi kedua tangan saya mengepal erat di bawah meja. Sesaat kemudian, beliau melanjutkan bicaranya, kali ini dengan nada yang lebih tinggi, seolah ingin menegaskan. Saya membesarkannya dengan susah payah, sekarang dia sukses, hati saya bangga sekali. Ibu mana yang tidak berharap anaknya berhasil berkat didikan dirinya sendiri? Saya menoleh ke arah Budi. Melihatnya tampak canggung dan hanya bisa tersenyum masam. Tatapan matanya seolah berkata, "Sayang, jangan perbesar masalah." Saya mengerti, tetapi api di dalam hati saya sudah mulai menyala. Saya melihat sekeliling, melihat atasan dan rekan kerja Budi saling bertukar pandang dengan canggung lalu membuang muka. Saat itu saya sadar, ini memang hanya sebuah pesta, tetapi jika saya membiarkan ibu mertua terus-menerus mengklaim jasa dan menyangkal peran orang lain seperti ini, bukan hanya saya, tetapi Budi sendiri yang akan dinilai salah. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan emosi. Pesta terus berlanjut, tetapi di tengah suasana itu, saya bisa mendengar retakan-retakan kecil, pertanda gelombang besar akan segera datang. Saya masih ingat betul hari-hari awal setelah kami menikah, ketika hubungan saya dan ibu mertua belum ada keretakan sama sekali. Ibu Hartini saat itu hanyalah seorang wanita sederhana dari Klaten,
tulus dan jujur. Saat pertama kali saya berkunjung untuk berkenalan, beliau mengenakan blus sederhana dan kain jarik coklat, tangannya membawa sekeranjang buah dari kebun. Begitu masuk, beliau tersenyum ramah. Di kampung, ibu dengar gadis Jakarta itu pintar-pintar dan modern. Hari ini baru bertemu, ternyata kamu juga sopan dan santun. Mendengar ucapannya, hati saya terasa hangat. Hari-hari itu, saya selalu berusaha membangun keluarga kecil kami. Saya proaktif menelepon untuk menanyakan kabar, mengirimkan oleh-oleh dari Jakarta, bahkan menulis sendiri kartu ucapan selamat ulang tahun untuknya. Beliau tertawa, mengatakan saya menantu yang cekatan dan tahu sopan santun. Saya pikir, jika saya berbuat baik, beliau akan menyayangi saya. Ternyata, semuanya tidak sesederhana itu. Pertama kali beliau datang ke Jakarta, saya menyiapkan segalanya dengan rapi. Kamar pribadi, kasur baru, dan makanan dengan berbagai macam masakan dari berbagai daerah. Beliau melihat sekeliling, tatapannya penasaran bercampur curiga. Dapur ini kok seperti di TV ya? Di kampung, ibu cukup pakai tungku arang sudah bisa masak enak. Ini terlalu modern, masaknya pasti capek. Saya tertawa, mencoba menjelaskan dengan lembut. Ini kompor induksi, Bu. Cepat dan lebih bersih. Beliau berdecak, tapi mungkin bisa merusak mata. Semuanya terang benderang, orang makan jadi tidak nikmat. Saya hanya bisa tersenyum kaku. Hari itu, saya berusaha memasak gulai ikan khas kampungnya. Setelah makan, beliau memang memuji, ya, lumayan, tapi sedikit hambar. Orang kota memang suka makan begini, ya? Kata-kata setengah bercanda itu selalu saya abaikan. Saya pikir itu hanya perbedaan generasi. Tetapi pada kunjungan-kunjungan berikutnya, saya menyadari bahwa dalam setiap ucapan kecilnya tersimpan kritik dan kepekaan yang sulit ditebak. Ketika Budi naik jabatan menjadi kepala tim, saya ingat hari itu ia sedang dinas luar kota, jadi sayalah yang menjemput ibu di stasiun. Begitu bertemu, beliau tertawa keras, "Budi, anakku itu hebat sekali. Membangun karier sendiri tidak bergantung pada siapapun. Ibu bangga sekali." Saya ikut senang, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati. Beliau mengatakan itu di depan beberapa kenalan yang kebetulan bertemu, seolah-olah saya hanyalah orang luar. Saya tetap tersenyum dan menjawab pelan, "Iya, Bu. Budi memang pekerja keras, Sinta juga bangga padanya." Beliau mengangguk-angguk, tetapi kemudian menoleh ke orang di sebelahnya dan berkata dengan suara lebih keras, "Iya, untung dia punya kemauan keras. Coba kalau dapat istri yang boros, bisa hancur hidupnya." Kata-kata itu membuat saya membeku. Saya tahu mungkin beliau tidak bermaksud menghina, tetapi cara bicaranya di tempat umum seperti itu membuat saya merasa kecil hati. Di lain waktu, saat makan malam bersama, beliau bercerita tentang kampungnya dengan nada bangga. Di desa, orang-orang bilang Budi di Jakarta tetap menjaga tradisi desa, tidak dirusak istrinya. Ibu jadi tenang. Saya meletakkan mangkuk saya, tersenyum ringan. "Iya, Bu. Kami hidup bersama kan saling belajar satu sama lain." Beliau menatap saya, tatapannya sedikit tajam. "Iya, tapi perempuan terlalu pintar itu tidak baik. Di kampung, orang bilang kepintaran bisa jadi bumerang." Kalimat itu seperti tamparan ringan yang membuat hati saya mencelos. Saya terdiam. Sejak saat itu, saya mulai menyadari bahwa beliau bukan hanya berbeda cara pandang dengan saya, tetapi juga sulit menerima bahwa putranya bisa dipengaruhi oleh istrinya. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan makan malam, beliau yang sedang menonton TV tiba-tiba berkata seolah tanpa sengaja, "Untung ibu hanya berkunjung, kalau tinggal serumah mungkin ibu tidak akan betah." Saya mengangkat kepala menatapnya, mencoba tersenyum. "Kenapa ibu bilang begitu?" Beliau menjawab dengan santai, "Di rumah ini semua barangnya mahal-mahal, takut kalau kesenggol rusak, nanti repot. Lagi pula, anak muda seperti kalian cara hidupnya berbeda, ibu takut mengganggu." Saya terdiam, mendengar dalam suaranya bukan hanya kejujuran, tetapi juga sedikit sindiran dan jarak. Saat itu saya belum marah, hanya merasa sedih, tapi saya mulai memperhatikan. Setiap kali beliau datang, rumah seolah dipenuhi gelombang tak terlihat.
Kata-kata tak sengaja, perbandingan tersirat, dan tatapan menghakimi yang membuat saya sesak napas. Setiap kali beliau pulang ke kampung, rumah terasa anehnya menjadi lebih ringan. Saya merasa bersalah memikirkan hal itu, tetapi memang benar, dengan adanya beliau, saya harus menjaga setiap kata dan senyuman. Dan saya perlahan mengerti, keretakan itu tidak datang dari satu pertengkaran besar, melainkan dari retakan-retakan kecil yang terjadi berulang kali tanpa ada yang mau menyadarinya. Saya masih percaya bahwa jika saya sabar, beliau akan mengerti ketulusan saya. Tapi saya tidak tahu bahwa kesabaran itulah yang membuatnya semakin terbiasa meremehkan menantunya. Setelah beberapa kali berkunjung, saya semakin memahami karakter ibu mertua saya. Semakin ia melihat putranya sukses, semakin ia percaya bahwa itu adalah berkah dari Tuhan, bukan hasil kerja keras orang lain. Dan sejak Budi mulai menanjak kariernya dengan cepat, ilusi itu semakin besar. Ketika Budi ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek besar, ia begitu stres hingga sulit tidur. Sayalah yang selalu duduk di sampingnya, membantunya menyusun materi presentasi, memperbaiki setiap angka dan grafik dalam laporannya. Suatu malam, saya begadang hingga hampir jam 3 pagi, duduk di depan laptop bersamanya. Ia menoleh, menggenggam tangan saya, dan berbisik, "Kalau tidak ada kamu, Mas tidak akan sanggup." Saya hanya tersenyum dan berkata, "Kita kan suami istri. Saling membantu itu biasa. Tapi besok, Mas jangan banyak bicara, biarkan orang lain yang menilai, biar mereka juga punya panggung." Budi mengangguk. Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun, yang penting suami saya mengerti. Tapi ternyata, hal itulah yang paling mudah dilupakan orang. Ketika proyek itu disetujui, Budi mendapat pujian dan promosi dari atasannya. Kabar baik itu sampai ke kampung. Dan Ibu Hartini girang bukan main. Beliau menelepon tetangga dan kerabat dengan nada bangga. "Budi, anakku memang cerdas. Dia mandiri sejak kecil, tidak pernah merepotkan siapapun, semua hasil usahanya sendiri." Mendengar itu, saya hanya bisa tersenyum pahit. Saya tidak butuh beliau menyebut jasa saya, tetapi caranya menyangkal peran semua orang, termasuk saya, membuat saya sesak. Hari itu saya menelepon untuk mengucapkan selamat, mengirimkan beberapa oleh-oleh khas Jakarta. Ketika paket itu sampai, beliau hanya mengirim pesan singkat, "Terima kasih. Jangan boros begitu, simpan uangnya untuk suamimu." Saya meletakkan ponsel, menatap kotak hadiah yang saya siapkan dengan hati-hati, dan tiba-tiba merasa hampa. Orang bilang ada kata-kata yang tidak perlu makian, tapi sudah cukup untuk melukai hati orang lain. Seminggu kemudian, Budi pulang kampung untuk menghadiri pesta syukuran yang diadakan ibunya. Saya sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa ikut. Ketika ia kembali, saya bertanya sambil bercanda, "Ibu pasti senang sekali ya, Mas?" Budi tertawa, "Iya, ibu mengundang seluruh kerabat, terus pamer kalau anaknya hebat, mandiri dan diberkati Tuhan." Saya terdiam. Dalam hati sebuah pertanyaan muncul, lalu, malam-malam saat ia kelelahan di meja kerja, siapa yang membuatkan kopi? Rencana bisnis itu, siapa yang merevisinya? Panggilan telepon untuk meminta dukungan dari mitra, siapa yang membantunya? Perlahan-lahan, setiap kali ada kabar gembira, beliau selalu menyebarkannya ke seluruh desa bahwa putranya hebat, berjuang sendiri, tanpa bantuan siapapun. Suatu kali, seorang tetangga memberitahu saya, "Ibu mertuamu hebat sekali." Ya, cerita tentang anaknya seperti cerita tentang anak ajaib. Saya hanya bisa tertawa, tetapi di dalam hati saya merasa lebih sedih daripada marah. Saya mengerti, beliau tidak jahat, beliau hanya tidak ingin kehilangan posisinya sebagai pusat dalam kisah sukses putranya. Suatu sore, saat saya dan Budi sedang makan, telepon dari ibu berdering. Suaranya antusias, "Nak, hari ini keluarga kita masuk koran, dipuji loh," katanya direktur muda yang mandiri, bangkit dari desa miskin. Ibu cetak artikelnya buat pamer ke seluruh keluarga. Saya menatap Budi, ia tampak bingung. Saya bertanya, "Ada yang wawancara Mas? Kenapa mereka menulis seperti itu?" Ia tersenyum canggung, "Mungkin mereka dengar dari ibu." Ibu cerita ke wartawannya, jadi mereka menulis sesuai cerita ibu.
Saya menggigit bibir. Ibu tidak tahu bahwa di balik kalimat mandiri itu, ada dukungan dari seluruh tim, termasuk keluarga dari pihak saya, dan saya sendiri yang diam-diam berdiri di belakang setiap langkahnya. Sejak itu, saya perhatikan beliau semakin berlebihan. Setiap kali menelepon, beliau selalu bercerita, di kampung, semua orang memuji anak ibu hebat, tidak bergantung pada siapapun. Ibu sudah bilang, berkah itu datang karena ibu rajin berdoa dan berbuat baik, bukan datang begitu saja. Saya tersenyum masam dan berkata pelan, "Iya Bu, benar juga. Tapi saya rasa semua orang juga butuh sedikit bantuan dari orang lain." Beliau terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Iya, tapi bantuan orang lain itu cuma pelengkap. Yang utama tetap karena dianya yang hebat." Kalimat itu seolah menjadi penegasan bahwa di mata beliau, jasa orang lain hanyalah sampingan. Saya mulai mengerti, bukan karena beliau membenci saya, tetapi beliau takut kehilangan citra sebagai ibu pahlawan yang seorang diri membesarkan anaknya hingga sukses. Harga diri itu, perasaan harus selalu menjadi yang utama, perlahan-lahan membuatnya membangun dunia ilusi di mana hanya ia dan putranya yang menjadi tokoh utama. Saya tetap memilih diam, tetapi semakin saya diam, semakin beliau berpikir bahwa saya pasrah. Saya tetap bekerja, tetap membantu Budi setiap hari, tetapi di dalam hati, benih luka sudah mulai tumbuh. Tidak ribut, tidak tergesa-gesa. Tetapi saya tahu, suatu saat nanti, ketika sudah cukup besar, ia akan menghancurkan kedamaian yang selama ini saya coba pertahankan. Sejak Budi dipromosikan menjadi manajer, segalanya tampak berjalan lancar. Tapi semakin sukses, ia semakin terseret dalam pusaran pekerjaan, dan saya semakin jelas melihat cara ibu mertua saya memandang dunia yang semakin berbeda. Beliau tetap dengan nada bicaranya yang khas, "Anakku hebat sekali, Tuhan sayang padanya, makanya nasibnya baik." Padahal, jika bukan karena bantuan diam-diam dari keluarga saya, belum tentu Budi bisa bertahan melewati masa-masa sulitnya. Saat itu, perusahaan Budi sedang terburu-buru mengerjakan proyek besar, tetapi kekurangan jaminan bank. Jika tidak segera mendapatkan dana, semua usaha akan sia-sia. Orang pertama yang terpikir oleh saya adalah ayah saya, Pak Wijoyo, yang memiliki hubungan baik dengan direktur sebuah bank komersial besar. Saya berdiskusi dengan Budi, "Sayang, aku bisa minta tolong ayah untuk menghubungkan. Siapa tahu mereka mau mempertimbangkan." Budi ragu, aku segan, Sinta. Takut dibilang bergantung pada keluarga istri. Saya berkata lembut, "Tidak ada orang yang bisa mandiri sepenuhnya, Mas. Terkadang, tahu cara berterima kasih pada orang lain itu justru sebuah kearifan." Setelah saya bujuk, Budi setuju. Berkat koneksi ayah saya, perusahaan Budi mendapatkan jaminan, dan proyek berjalan lancar. Pak Suryo, atasan Budi, setelah itu mengadakan pertemuan informal dan tidak lupa berterima kasih kepada keluarga yang telah membantu perusahaan melewati masa sulit. Budi duduk di sampingnya sambil tersenyum, tetapi saya melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkin ia tahu, jika kabar ini sampai ke telinga ibunya, beliau tidak akan senang. Beberapa hari kemudian, tepat seperti dugaan saya, Ibu Hartini menelepon. Suaranya setengah bercanda, katanya proyek anakku lancar, ya? Pasti anakku dapat penolong gaib, saya menjawab, "Iya, Bu, berkat bantuan teman-teman dan kenalan juga." Untung saja tepat waktu. Beliau tertawa sinis. Kalau orang hebat, ya bisa urus sendiri. Tidak perlu bantuan siapa-siapa. Saya mendengar jelas nada sindiran dalam suaranya, tetapi tetap berusaha menjaga keharmonisan. "Iya, Bu, manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Hari ini kita dibantu, besok kita yang membantu orang lain." Beliau terdiam beberapa detik, lalu mengalihkan pembicaraan ke urusan kampung, menghindari topik itu. Saya tahu beliau tidak suka membahas jasa orang lain, terutama dari pihak keluarga saya. Tidak lama setelah itu, ibu saya, Ibu Lestari, juga membantu Budi dalam urusan besar lainnya. Berkat hubungan baik ibu saya dengan seorang rekan bisnis di Jawa Tengah, Budi berhasil mendapatkan sebuah kesepakatan besar yang membuat perusahaannya maju pesat. Hari itu Budi pulang dengan wajah berseri-seri.
Aku dipuji di depan seluruh kantor, Sinta. Atasan bilang kalau performaku stabil tahun ini, kemungkinan besar bisa naik jadi kepala divisi. Saya ikut senang, dan hanya berkata lembut, Mas sebaiknya telepon ibu untuk berterima kasih, ya. Beliau sudah banyak membantu. Budi mengangguk. Iya, Mas akan telepon sekarang, tetapi sebelum sempat menelepon, Ibu Hartini sudah datang dari kampung. Katanya ingin menengok putranya, tetapi sebenarnya ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri sejauh mana kesuksesan anaknya. Begitu tiba di rumah, beliau langsung bertanya, sekarang jabatanmu apa? Bonusnya banyak tidak? Budi tersenyum, baru dipromosikan jadi kepala divisi Bu. Ibu Hartini berseru, ya ampun, benar-benar berkah keluarga kita ini. Ibu sudah bilang, kan, perbuatan baik pasti dibalas baik. Kamu bisa seperti ini berkat doa ibu. Loh, saya yang sedang menyeduh teh, sampai tertegun. Kata-kata beliau seperti pisau yang menyayat hati, bukan karena saya ingin diakui, tetapi karena beliau selalu menggunakan kata berkah untuk menghapus semua usaha orang lain. Keesokan harinya, saya mengantar beliau untuk pemeriksaan kesehatan rutin di sebuah rumah sakit internasional. Saat dokter bertanya-tanya, beliau kembali pamer. Anak saya hebat dok, merintis dari bawah dengan usahanya sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Dokter itu tersenyum, wah, bagus sekali. Keluarga dengan fondasi sekuat itu sangat beruntung. Saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, beliau terus-menerus bercerita tentang putranya. Mulai dari masa kecil yang cerdas, rajin belajar, hingga mendapatkan beasiswa. Saya hanya mendengarkan tanpa bereaksi, tetapi di dalam hati muncul perasaan sesak. Malam itu Budi yang merasa senang membelikan saya bunga. Mas tahu, kamu adalah orang di balik semua ini. Meskipun ibu tidak mengerti, Mas tetap berterima kasih. Saya hanya tersenyum. Aku tidak butuh ucapanmu, Mas. Aku hanya berharap ibu bisa mengurangi harga dirinya agar kamu lebih leluasa. Tetapi saya tidak tahu, justru sikap mengalah saya itulah yang membuat Ibu Hartini merasa dirinya benar. Beliau bercerita kepada tetangga bahwa di Jakarta, putranya menjadi bos dan menantunya penurut, tidak berani membantah ibu mertua sedikit pun. Semakin dipuji tetangga, semakin bangga dirinya. Dan ilusi bahwa putranya sukses berkat dirinya tumbuh subur di hatinya seperti ilalang yang tidak pernah dicabut. Saya mulai merasa tertekan. Setiap kali beliau datang, saya harus mempersiapkan mental seolah akan menghadapi ujian. Di luar, saya tetap sopan dan lembut, tetapi jauh di dalam hati, saya tahu suatu hari nanti, ketika batas kesabaran saya terlampaui, saya tidak akan bisa diam lagi. Beberapa hari setelah Budi naik jabatan menjadi kepala divisi, segalanya tampak mulai stabil. Ibu Hartini pulang ke kampung, dan rumah terasa lebih tenang. Saya pikir mungkin saya terlalu sensitif, dan selama saya terus bersikap baik, hubungan mertua-menantu akan membaik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Harga diri dan kebanggaan buta seorang ibu terkadang bisa membuatnya lupa akan batas rasa hormat. Hari itu adalah acara selamatan untuk almarhum kakek Budi. Seluruh keluarga besar berkumpul di kampung. Meja makan penuh hidangan, suara tawa riuh rendah. Saya dan Budi datang lebih awal untuk membantu. Ibu Hartini melihat saya menyingsingkan lengan baju di dapur dan melirik dengan nada sedikit menyindir. Menantu kota kok tahu cara masak untuk selamatan? Di sini beda loh, tidak seperti masak masakan barat. Saya tetap tersenyum. Ibu tenang saja, Sinta sudah banyak belajar dari ibu. Beliau hanya bergumam pelan lalu pergi. Saya tahu beliau tidak suka, tapi saya tidak ingin berdebat. Acara selamatan hari itu ramai. Di tengah riuh suara tawa, saya merasa sedikit lega. Sampai akhirnya Ibu Hartini mulai bercerita. Sambil menuangkan minuman, beliau tiba-tiba berkata di tengah meja makan, kalau dulu tidak dipaksa menikah, mungkin si Budi bisa dapat istri yang lebih baik. Kalimat itu jatuh seperti batu di tengah danau yang tenang. Suara sendok dan piring yang beradu tiba-tiba berhenti. Beberapa kerabat saling pandang, lalu menatap saya dengan canggung. Saya duduk membeku, tersenyum kaku, berusaha menjaga ketenangan. Budi terkejut dan menoleh.
Ibu bicara apa? Siapa yang memaksa menikah? Ibu Hartini tetap tenang, sambil mengunyah daging ia menjawab. Iya. Kan dulu dia yang pintar, datang sendiri ke rumah ngotot minta dinikahi. Ibu takut jadi omongan orang, makanya setuju saja dinikahkan cepat-cepat, padahal belum tentu sreg. Tawa canggung terdengar. Seseorang mencoba melucu untuk mencairkan suasana, tetapi bagi saya, setiap kata dari beliau terasa seperti jarum yang menusuk hati. Saya menunduk, merasakan wajah saya memanas, suasana meja makan menjadi sangat kaku. Budi mencoba mengalihkan pembicaraan, "Sudahlah Bu, itu kan cerita lama, tidak perlu diungkit lagi." Tapi beliau belum berhenti. "Iya, cerita lama, tapi Ibu cerita buat seru-seruan saja. Coba kalau tidak dipaksa menikah, mungkin sekarang Budi sudah punya istri kaya dan Ibu sudah menimang cucu." Seluruh meja hening. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri dan tersenyum. Saya izin ke belakang sebentar, mau merapikan barang. Saya berjalan cepat ke teras, menahan napas. Cuaca hari itu panas dan pengap, tidak ada angin berembus. Hati saya pun terasa sama sesaknya. Saya mendengar dari dalam. Suara ibu mertua masih terus bercerita, diselingi gumaman enggan dari para kerabat. Ketika semua orang pulang, Budi diam-diam menghampiri saya di belakang rumah. Ia berbisik, "Jangan marah sama ibu, ya. Beliau cuma keceplosan." Saya menatapnya dengan lelah. "Keceplosan itu kalau tidak sengaja, Mas. Ini ibu bicara di tengah meja makan, di depan begitu banyak orang. Apa Mas tidak lihat itu disengaja?" Budi terdiam. Saya melanjutkan dengan suara tercekat. "Aku mengalah pada ibu bukan karena takut, tapi karena menghormatimu. Tapi jika ini terjadi lagi, aku tidak akan diam lagi." Budi menggenggam tangan saya. "Aku mengerti. Aku minta maaf atas nama ibu." Saya menepis tangannya dan masuk ke dalam. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Ketiga frasa itu seperti pisau yang mengiris harga diri saya. Saya tidak menyesal menikahi Budi, tetapi saya mulai takut, jika saya tidak angkat bicara, suatu hari nanti beliau akan meremehkan saya tanpa batas. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, menatap Budi yang masih tertidur pulas. Saya duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai menyimpan semua rencana bisnis, dokumen, dan laporan yang pernah saya bantu siapkan untuknya. Saya mengumpulkannya dalam satu folder khusus, memberinya nama kerja keras berdua. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa saya bukanlah bayangan tak terlihat seperti yang dipikirkan ibunya. Saya juga menyimpan beberapa pesan lama, di mana Budi pernah berterima kasih dan mengatakan, "Tanpa kamu, Mas tidak akan bisa seperti hari ini." Setiap baris tulisan itu, saya simpan sebagai perisai bagi harga diri saya. Saya tidak ingin menggunakannya, tetapi saya membutuhkannya, agar jika dihina lagi, saya tidak perlu menangis dalam diam. Sejak hari itu, di dalam hati saya, muncul tekad yang samar. Jika ibu mertua berani mengulangi kata-kata hinaan itu lagi, saya tidak akan diam. Saya akan mengatakan semuanya, mengatakan agar beliau tahu bahwa tidak ada yang memaksa menikahi putranya, dan tidak ada yang bisa hidup bahagia jika hanya tahu cara menyangkal orang lain. Saya tidak menyangka, janji dalam hati itu akan menjadi pemicu konfrontasi paling menegangkan dalam hidup saya. Hanya beberapa waktu setelah itu, suasana di aula pesta perlahan-lahan kembali riuh dengan ucapan selamat. Tetapi di kepala saya, setiap kata yang diucapkan ibu mertua masih terngiang jelas, seolah menusuk jantung. Ibu Hartini masih berdiri di tengah kerumunan, suaranya semakin tinggi seolah takut orang lain tidak mendengar kebanggaannya. Waktu dia baru mulai kerja, saya yang mengurus setiap makanannya, setiap pakaiannya. Sekarang dia jadi direktur. Saya merasa berkah keluarga ini benar-benar besar. Beliau berkata sambil tertawa dan melirik ke sekeliling untuk melihat siapa yang memperhatikannya. Beberapa tamu mengangguk sekadarnya, beberapa tersenyum tetapi tatapan mereka menyiratkan kecanggungan. Saya duduk di sampingnya, mencoba menjaga wajah tetap tenang, sementara hati saya bergejolak. Saya tahu, jika terus diam, beliau akan bicara tanpa henti dan semakin dalam masuk ke hal-hal yang tidak bisa saya terima lagi. Saya meletakkan gelas saya dengan pelan, tersenyum, dengan suara lembut,
Ibu ceritanya seru sekali. Tapi Sinta rasa, kita sebaiknya sedikit merendah biar lebih asyik, supaya orang-orang lihat Sinta belajar sifat itu dari ibu. Seluruh meja perlahan menoleh ke arah saya. Beberapa orang mengangguk setuju, tetapi Ibu Hartini langsung berbalik, suaranya menajam. Kamu diam saja. Ini urusan keluarga saya yang tahu. Suasana membeku. Musik latar masih mengalun, tetapi suara tawa di sekitar meja tiba-tiba berhenti. Saya bisa mendengar suara sumpit seseorang jatuh pelan ke meja. Di seberang, Pak Suryo sedikit mengangkat alisnya, tatapannya beralih dari saya ke ibu mertua, lalu ke Budi, seolah menunggu penyelesaian. Budi menarik pelan tangan ibunya. Sudah, Bu, orang-orang sedang mendengarkan. Tetapi Ibu Hartini menepisnya, masih dengan nada penuh kebanggaan. Saya bicara jujur, apa yang harus malu? Anak saya bisa seperti hari ini berkat didikan ibunya sejak kecil. Benar kata orang, ibu yang baik akan menghasilkan anak yang hebat. Saya tersenyum kecut, meminum seteguk air, mencoba menenangkan diri. Di dalam hati, api kecil mulai membara. Perasaan disangkal, diremehkan sekali lagi, muncul di tengah pesta yang ramai. Beliau terus melanjutkan, tidak memberi kesempatan siapapun menyela. Dulu waktu dia kerja di perusahaan kecil, ibu yang bilang padanya untuk bertahan dan jangan menyerah. Lihat sekarang, sukses itu tidak jatuh dari langit. Pak Suryo tersenyum basa-basi. Iya, punya ibu seperti Ibu Hartini memang berkah untuk Mas Budi. Kalimat itu membuat beliau semakin menjadi-jadi, mengangguk seolah baru saja memenangkan pertempuran. Saya melihat Budi menunduk, wajahnya memerah karena malu. Saya mengerti ia tidak ingin membuat ibunya kehilangan muka. Tetapi semakin saya melihatnya diam, semakin saya merasa sesak di dada. Ibu Hartini mengangkat gelasnya, suaranya penuh kebanggaan. Saya jujur saja, ibu mana yang tidak berharap anaknya sukses? Tapi anak saya ini beda, dia hebat dari kecil, tidak butuh bantuan siapapun, semua dia bangun dengan tangannya sendiri. Saya melihat sekeliling, beberapa rekan kerja Budi saling bertukar pandang. Ada yang mengangkat bahu. Saya tahu mereka tidak sepenuhnya percaya, tetapi tidak ada yang berani memotong ucapan ibu dari direktur baru. Saya menarik napas panjang, menatap ke arah jendela kaca. Di luar sana, lampu mobil terpantul di kaca yang berkilauan, indah namun dingin. Di kepala saya terlintas pemandangan malam-malam saat Budi kelelahan di meja kerja. Saya membuatkan kopi untuknya, memperbaiki setiap slide presentasi, setiap kata. Kenangan itu seperti goresan yang membuat hati saya perih. MC naik ke panggung, suaranya ceria. Kami persilakan ibunda dari direktur baru untuk memberikan beberapa kata sambutan lagi. Seluruh aula bertepuk tangan. Tapi saya tahu apa yang akan terjadi. Lampu sorot panggung menyorot lurus ke Ibu Hartini. Beliau merapikan kebayanya, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan melangkah ke arah mikrofon. Saya menoleh ke Budi, ia menatap saya dengan tatapan memohon damai. Saya hanya mengangguk pelan, memberinya isyarat bahwa saya akan tetap tenang. Tetapi di dalam hati, saya merasakan firasat buruk. Beliau berdiri di tengah panggung, suaranya lantang. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Anak saya bisa seperti hari ini karena restu Tuhan dan kasih sayang ibunya, bukan karena siapa-siapa. Dia adalah kebanggaan seluruh keluarga. Tidak seperti beberapa orang yang kelihatannya hebat, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bisik-bisik terdengar, dan mata semua orang serempak tertuju pada saya. Saya tahu siapa yang beliau maksud. Saya tersenyum tipis, meletakkan gelas saya. Hati saya anehnya menjadi tenang. Saya sadar, saya sudah sampai pada batasnya. Jika kali ini saya tetap diam, maka di kemudian hari bukan hanya saya, tetapi suami saya juga akan dinilai sebagai orang yang tidak bisa melindungi istrinya. Cahaya keemasan menerpa wajah saya, memantulkan tatapan dingin ibu mertua saya di atas panggung. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan jantung saya berdetak lebih lambat. Di tengah tepuk tangan yang terdengar jarang-jarang, saya tahu konfrontasi yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan saya tidak akan mundur lagi. Saya tahu Ibu Hartini sudah keterlaluan, tetapi saya tidak menyangka bahwa beberapa menit kemudian,
Beliau akan membuat seluruh aula jatuh dalam keheningan yang tak terlukiskan. Di bawah cahaya lampu yang hangat, suaranya terdengar jelas, setiap kata seperti sayatan pisau. Saya jujur saja, kalau bukan karena si Sinta ini memaksa menikah, mungkin sekarang Budi bisa dapat istri yang jauh lebih baik. Suara riuh di bawah panggung seketika lenyap. Gelas anggur di tangan saya berhenti di udara, rasa pahitnya tercekat di tenggorokan. Beberapa orang di meja terdekat menoleh ke arah saya, ada yang sampai ternganga, senyum kaku muncul di bibir Pak Suryo, tetapi saya melihat tatapannya menjadi serius. Budi terperangah, ia sontak berdiri, suaranya rendah tapi cepat. Ibu, kenapa bicara begitu di depan banyak orang? Ibu Hartini tetap mempertahankan ekspresi tenangnya, sedikit mendongak seolah apa yang dikatakannya adalah kebenaran mutlak. Ibu hanya bicara fakta. Dulu dia datang sendiri ke rumah, memohon-mohon, bilang kalau tidak dinikahi mau mati. Ibu takut jadi omongan orang, makanya mengangguk saja. Bisik-bisik mulai terdengar. Seseorang mencoba berdeham untuk menutupi rasa canggung. Saya tertawa kecil, meletakkan gelas anggur saya, dan menatap lurus ke arahnya. Ibu salah ingat, dulu, justru Budi yang mengejar saya, bahkan mengancam kalau tidak bisa menikahi saya, dia mau jadi pertapa. Ibu Hartini melotot. Suaranya menggeram. Kamu mengarang, saya tetap tenang, mengeluarkan dompet saya. Di dalamnya ada kartu lamaran lama, dan cetakan beberapa pesan yang pernah saya simpan. Saya meletakkannya di atas meja, suara saya datar. Ibu bisa baca lagi, Sinta simpan bukan untuk pamer, tapi karena Sinta menghargainya. Seluruh meja seolah membeku. MC di atas panggung juga berhenti, tersenyum kaku, lalu pura-pura mengatur mikrofon. Bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Budi menatap saya, matanya menunjukkan keterkejutan bercampur khawatir. Ia mencoba menarik tangan saya, tetapi saya menggeleng pelan. Saya tidak berniat bertengkar, saya hanya ingin mengembalikan kebenaran. Ibu Hartini gemetar karena marah, menunjuk saya, kamu benar-benar keterlaluan. Berani mempermalukan ibu mertua di depan umum? Saya tersenyum tipis, tetapi hati saya terasa dingin. Sinta tidak mempermalukan siapapun, Sinta hanya meluruskan fakta untuk menjaga kehormatan putra ibu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya melihat beliau terdiam. Mulutnya terbuka hendak bicara, tetapi tatapan semua orang membuatnya bingung. Pak Suryo meletakkan gelasnya, suaranya pelan tapi tegas. Sudah, mungkin hanya salah paham kecil dalam keluarga. Mari kita angkat gelas untuk merayakan. Suasana coba dicairkan, tetapi semua orang tahu pesta itu telah kehilangan kehangatannya. Saya duduk diam, merasakan tatapan dari segala penjuru. Ada yang bersimpati, ada yang penasaran, ada yang mengangguk-angguk seolah mereka baru saja melihat wajah asli Ibu Hartini. Beliau duduk terkulai di kursinya, matanya melirik saya dengan penuh amarah. Saya tahu di dalam dirinya sedang bergejolak, hanya menunggu kesempatan untuk membalas. Budi menunduk, tidak berani menatap siapapun, wajahnya pucat. Saya mengambil segelas air putih, menarik napas dalam-dalam. Semua kekesalan yang terpendam selama bertahun-tahun naik ke permukaan. Saya teringat setiap kata yang pernah beliau ucapkan, dipaksa menikah, belum tentu srek, ibu yang urus semuanya. Dan sekarang, di tengah pesta penting suami saya, beliau masih menggunakan nada yang sama untuk menginjak-injak kehormatan saya. Saya berdiri, suara saya pelan tapi tegas. Bu, Sinta tahu ibu sayang pada putra ibu, tapi rasa sayang juga harus ada batasnya. Sinta tidak pernah memaksa menikah, tidak pernah mengklaim jasa siapapun, dan tidak pernah membuat ibu kehilangan muka. Tapi coba ibu pikirkan, hari ini, di depan begitu banyak orang, siapa yang membuat keluarga kita jadi bahan gunjingan? Ruangan hening seketika. Cahaya lampu menyorot saya, memantulkan wajah yang tenang namun kokoh. Saya melanjutkan, perlahan, kata demi kata, jika ibu ingin orang lain menghormati putra ibu, maka pertama-tama, ibu sendiri yang harus menghormati orang yang mendampinginya. Pak Suryo mengangguk pelan. Rekan kerja perempuan di meja kami saling pandang, bahkan ada yang bertepuk tangan pelan. Wajah Ibu Hartini memerah, bibirnya bergetar,
tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya duduk kembali, menyesap sedikit air. Jantung saya masih berdebar kencang, tetapi pikiran saya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Saya tidak merasa menang, hanya merasa lega seolah baru saja melepaskan batu besar yang menindih saya selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian, MC kembali mencoba menghidupkan suasana. Musik kembali terdengar, tetapi saya tahu apa yang baru saja terjadi akan terus dibicarakan. Dan Ibu Hartini, meskipun mencoba tersenyum, saya masih melihat tangannya gemetar pelan, wajahnya jelas menunjukkan kehilangan kendali. Pesta malam itu belum berakhir, tetapi segalanya sudah berbeda. Saya telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan ibu mertua saya, untuk pertama kalinya, harus terdiam di depan umum. Setelah keheningan yang menyesakan itu, suasana di aula masih belum bisa kembali normal. Orang-orang berbicara dan tertawa sekadarnya, tetapi mata mereka masih diam-diam melirik ke meja saya, tempat baru saja terjadi bentrokan sengit antara ibu mertua dan menantu. MC mencoba melucu, Pak Suryo tersenyum kaku, dan Budi hanya menunduk, wajahnya jelas menunjukkan kebingungan. Saya berniat diam agar masalah tidak berlanjut, tetapi Ibu Hartini tidak. Beliau mengangkat kepala, suaranya yang ketus terdengar di tengah kerumunan. Saya jujur saja, anak saya bisa seperti hari ini karena saya, bukan karena perempuan seperti kamu. Suara oh kecil menyebar di seluruh meja. Tidak ada yang menyangka beliau akan mengatakan hal itu secara terang-terangan. Saya melihat sekeliling, melihat tatapan rekan kerja dan teman-teman Budi yang setengah terkejut, setengah kasihan. Saya mendengar jelas helaan napas seseorang di meja sebelah. Saya tidak sontak berdiri seperti yang mungkin dibayangkan orang. Saya dengan tenang meletakkan gelas, suara saya pelan tapi tegas. Ibu benar, jasa melahirkan dan membesarkan itu tak ternilai, Sinta tidak pernah menyangkalnya. Tapi kesuksesan Budi hari ini adalah berkat kerja tim, rekan kerja, dan orang-orang yang membantunya di saat sulit. Beliau menyipitkan mata, suaranya menajam. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu pikir dengan membantu sedikit urusan remeh bisa ikut mengklaim jasa? Kalau bukan ibu yang membesarkan dan mendidiknya, apa dia bisa seperti sekarang? Saya tetap tersenyum tipis, membuka ponsel. Dalam beberapa detik, saya menyambungkan layar ponsel saya ke proyektor, yang tadi digunakan untuk menampilkan foto ucapan selamat. Cahaya dari proyektor terpancar, menampilkan dengan jelas foto-foto saya dan Budi duduk bersama di ruang kerja, saat saya memperbaiki slide presentasi, draft rencana proyek, dan terutama, surat ucapan terima kasih dari bank tempat ayah saya merekomendasikannya untuk jaminan. Semua orang menatap layar. Saya menoleh, suara saya pelan tapi jelas. Ini adalah dokumen yang Sinta simpan, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan Budi bahwa tidak ada yang bisa mencapai sukses sendirian. Sinta juga berharap ibu melihat bahwa Sinta tidak merebut jasa siapapun, hanya ingin dihormati sebagaimana mestinya. Sesaat hening, lalu bisik-bisik terdengar. Mas Aji, rekan kerja dekat Budi, mengangguk pelan. Saya hadir waktu itu. Memang benar, Mbak Sinta yang membantu negosiasi dan menyelamatkan kesepakatan itu. Seorang pegawai bank yang duduk di dekat situ juga menambahkan. Saya ingat betul hari itu. Kalau bukan karena telepon dari pihak keluarga Mbak Sinta, kontrak itu pasti sudah ditunda. Ibu Hartini membeku, wajahnya berubah pucat. Beliau melihat sekeliling, mencoba tersenyum kaku. Ya, mungkin itu hanya kebetulan saja. Pak Suryo berdiri, mengangkat gelasnya, suaranya jelas. Kesuksesan Budi adalah hasil kerja bersama. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga, dan terutama kepada istri yang selalu diam-diam mendukung di belakang. Tepuk tangan membahana. Saya menunduk berterima kasih. Sementara Ibu Hartini duduk membeku, tangannya gemetar. Seluruh aula seolah terbebas dari atmosfer tegang. Tapi saya tahu, bagi beliau, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi. Saya menatapnya tanpa rasa puas. Di hati saya hanya ada perasaan hampa, seperti ketika menyaksikan patung yang pernah kita puja hancur berkeping-keping. Beliau mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. Beliau menunduk dan berbisik, cukup keras untuk saya dengar, kamu hebat sekali,
berani menampar muka ibu mertua di depan umum, saya akan ingat ini, saya menjawab pelan, tatapan saya lurus. Sinta tidak berniat menampar ibu. Tapi jika ibu terus menyangkal peran orang lain, Sinta akan terus mengatakan kebenaran. Mata kami bertemu, tajam seperti dua bilah pisau. Budi menyela, suaranya gemetar. Sudah, kalian berdua berhenti. Ini kan hari bahagia. Saya menatap suami saya dan berbisik, jika hari bahagia menjadi ajang penghinaan, apa yang bisa dibahagiakan, Mas? Budi tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk. Saya mengerti ia terjepit di antara dua wanita yang sama-sama ia sayangi. Tapi kebungkamannya juga menjadi alasan mengapa semua ini menjadi begitu parah. Saat pesta usai, banyak orang datang menyalami dan menjabat tangan saya. Seorang rekan kerja perempuan tersenyum, saya kagum sekali padamu. Banyak orang tidak akan berani bicara seperti itu, saya menjawab pelan, terkadang, diam justru adalah sebuah kesalahan, Mbak. Ibu Hartini mendengarnya dan melirik saya dengan tajam, tetapi kali ini beliau tidak berkata apa-apa. Saya tahu di dalam hatinya sedang berkecamuk amarah yang belum reda. Malam ini pasti akan menjadi malam yang panjang. Saat melangkah keluar dari restoran, angin malam berhembus sepoi-sepoi. Saya menatap langit yang kelabu, hati saya berat namun tidak menyesal. Saya tidak ingin berkonfrontasi dengan ibu mertua, tetapi jika diam berarti kehormatan saya diinjak-injak, saya lebih baik angkat bicara sekali untuk selamanya. Saya tahu masalah ini belum berakhir, Ibu Hartini bukan orang yang mau kalah. Beliau akan mencari cara untuk membalas, dan saya sudah siap. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melindungi batas terakhir dari harga diri saya. Tepuk tangan setelah ucapan selamat dari Pak Suryo baru saja reda, seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan yang setengah canggung, setengah kasihan. Cahaya keemasan yang lembut masih menyinari wajah saya, sementara Ibu Hartini menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Suara denting garpu dan gelas terdengar begitu jelas di tengah aula yang mewah. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saya melihat dengan jelas kebingungan dan rasa malu membuncah di matanya. Wanita yang tadinya berdiri dengan angkuh di tengah banyak orang, kini duduk terdiam seolah baru saja kehilangan satu-satunya penopang harga dirinya. Budi juga diam. Ia melihat sekeliling, bertemu dengan tatapan terkejut dari atasannya, rekan kerjanya, dan mitra bisnisnya. Senyum kaku di bibirnya tampak begitu menyedihkan. Saya tahu ia tidak berani menyalahkan ibunya, tetapi hatinya pasti sedang kalut. Ibu Hartini tiba-tiba mengangkat kepala, mencoba bangkit, suaranya bergetar. Keluarga saya tidak butuh bantuan siapapun, anak saya berhasil sendiri. Saya yang membesarkannya, tidak berutang budi pada siapapun. Mas Aji, rekan kerja Budi yang ikut dalam penandatanganan kontrak penting itu, tersenyum sopan. Tapi kata-katanya seperti pisau terakhir yang meruntuhkan harga diri ibu mertua saya. Maaf Bu, tapi saat penandatanganan kontrak itu, justru Mbak Sinta yang menyelamatkan negosiasinya. Hari itu saya menjadi saksi. Kalau bukan karena kecerdasan Mbak Sinta, kesepakatan itu pasti sudah gagal. Suasana kembali membeku. Beberapa orang mengangguk, beberapa gumaman pelan terdengar seolah mengkonfirmasi kebenaran ucapannya. Saya duduk diam, hanya menatap gelas air di depan saya, tidak menambahkan sepatah kata pun. Seorang pegawai bank, kenalan ayah saya yang duduk di dekat situ, juga ikut bicara. Saya ingat hari itu Mbak Sinta menelepon dengan sangat luwes, penjelasannya masuk akal, makanya pihak kami bisa menyetujui dengan cepat. Itu juga berkat beliau. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk sisa-sisa cangkang keangkuhan Ibu Hartini. Wajahnya merah padam, tangannya yang memegang gelas anggur gemetar hebat. Beliau mencoba tersenyum, tetapi senyumnya kaku dan tak bernyawa. Ya, anak saya kan memang beruntung bertemu orang baik. Tapi dasarnya dia memang sudah hebat dari kecil. Beliau berbisik, mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya. Pak Suryo berdiri, suaranya tenang tapi jelas. Saya rasa hari ini adalah hari yang baik, dan saya ingin mengatakan ini, dalam pekerjaan, tidak ada yang sukses sendirian. Kesuksesan Mas Budi adalah berkat seluruh tim, dan tentu saja, dukungan yang kokoh di belakangnya.
Kalimat itu seolah menjadi penutup semua perdebatan. Tepuk tangan membahana, riuh, dan menyebar ke seluruh ruangan. Saya mendengar bisikan samar, hebat sekali. Pasangan ini memang punya dasar yang kuat. Beberapa orang menatap saya dengan tatapan bersahabat. Ibu Hartini merosot di kursinya, kedua bahunya sedikit bergetar. Kepala yang sejak awal terangkat tinggi kini tertunduk lesu. Senyum kaku yang coba ia paksakan tidak berhasil. Saya melihatnya gemetar, tetapi saya tidak merasa puas. Di hati saya, alih-alih kemenangan, yang tersisa hanyalah rasa iba yang aneh. Budi duduk terdiam, tatapannya kosong. Saya tahu ia merasa malu, bukan hanya karena ibunya, tetapi juga karena dirinya sendiri yang membiarkan semua ini terjadi. Saya menyentuh pelan tangannya di bawah meja sebagai isyarat menenangkan. Ia menoleh, tatapannya lelah, dan mengangguk pelan. Pesta berlanjut. MC mencoba memulihkan suasana dengan beberapa lelucon dan musik ceria, tetapi tidak ada yang benar-benar menikmatinya. Orang-orang tertawa, tetapi tawa itu terasa hambar. Suasana berat dan semua orang merasakan gelombang besar yang baru saja melewati pesta itu. Di akhir acara, Pak Suryo secara proaktif menjabat tangan saya. Mbak Sinta, hari ini saya belajar banyak hal. Mas Budi sangat beruntung memiliki istri seperti Anda, saya membalas dengan senyuman. Terima kasih, Pak. Setiap orang butuh pendamping yang bisa mendengarkan. Tidak lebih, tidak kurang. Orang lain juga datang untuk berpamitan. Ada yang menggenggam tangan saya erat, ada yang hanya menatap saya dengan kekaguman. Tapi setiap langkah mereka menjauh dari meja, saya semakin jelas mendengar helaan napas pelan Ibu Hartini. Ketika lampu aula mulai diredupkan, hanya menyisakan cahaya remang dari rangkaian bunga, beliau berbisik, suaranya serak. Saya hanya ingin anak saya dihormati. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saya menatapnya, suara saya pelan, Sinta mengerti Bu, tapi untuk dihormati orang lain, kita harus jujur pada diri sendiri. Tidak ada yang bisa berdiri di atas orang lain dengan kebohongan. Beliau menunduk tanpa berkata apa-apa lagi. Saya melihat matanya memerah. Pemandangan itu tiba-tiba membuat saya kasihan. Beliau bukan orang jahat, hanya terlalu angkuh untuk mengakui kesalahannya. Saat keluar dari restoran, angin malam berhembus kencang dan dingin. Saya merapatkan selendang, melihat Budi membukakan pintu mobil untuk ibunya. Beliau melangkah perlahan, sepatunya sedikit miring, penampilannya tak lagi menunjukkan keangkuhan. Saya berjalan di belakang, hati saya terasa berat. Malam itu, setibanya di rumah, Budi tidak banyak bicara. Ia hanya duduk terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu melakukan hal yang benar, tapi ibu pasti sangat terluka. Saya menatapnya, suara saya lembut. Aku tahu, tapi jika tidak ada hari ini, ibu tidak akan pernah berhenti. Budi mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan saya. Rumah kami sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang berirama, seolah menandakan bahwa segalanya, setelah malam ini, tidak akan pernah sama lagi. Pesta berakhir dengan suasana berat. Musik sudah berhenti. Meja-meja kosong mulai dibersihkan, hanya menyisakan beberapa orang yang merapikan bunga dan gelas. Saya berdiri di dekat pintu, melihat semua orang pulang satu persatu. Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa sisa aroma minuman. Ibu Hartini berjalan perlahan, wajahnya masih tegang. Budi memapahnya ke mobil, sementara saya berjalan diam di belakang. Tiba di lobi, beliau tiba-tiba berbalik, suaranya pelan tapi tajam. Kamu membuatku kehilangan muka di depan banyak orang. Kamu puas sekarang? Saya menjawab dengan tenang, Sinta tidak berniat membuat ibu kehilangan muka. Tapi ibu sendiri yang melakukannya saat terus-menerus menyangkal jasa orang lain. Beliau meremas tas tangannya, matanya menyiratkan amarah. Kamu pikir kamu hebat. Cuma beruntung punya suami hebat. Tanpa anakku, kamu itu siapa? Saya menatap lurus ke matanya, suara saya dalam tapi jelas setiap katanya. Jika ibu benar-benar berpikir seperti itu, Sinta minta maaf. Tapi Sinta percaya, orang hanya akan menghormati mereka yang tahu cara menghormati balik. Sinta tidak pernah menuntut pengakuan, hanya tidak mau diinjak-injak lagi. Budi berdiri di antara kami, suaranya bergetar. Sudah, Bu Sinta, berhenti. Ibu sudah lelah,
kita pulang istirahat. Tapi beliau tidak mau berhenti. Dia meremehkanku di depan semua orang, bilang aku tidak tahu aturan. Menantu macam apa yang berani membantah ibu mertua di depan umum? Di mana sopan santunnya? Saya mengatupkan bibir. Saya tahu jika terus berdebat, tidak akan ada ujungnya. Tapi diam saat ini berarti membiarkannya bicara semaunya. Saya menarik napas dalam-dalam. Bu, Sinta adalah menantu. Sinta menghormati ibu. Tapi hormat bukan berarti diam saat dihina. Jika ibu ingin menjaga harga diri, Sinta juga punya harga diri, beliau menggeram. Harga diri? Harga dirimu itu dengan membantah ibu mertua di depan meja pesta? Saya menatapnya dengan tenang. Bukan, Bu. Harga diri Sinta adalah tidak membiarkan orang lain menodai nama Sinta dengan kebohongan. Suasana lobi menjadi sangat tegang. Budi menghela napas, mencoba menarik tangan saya. Sudah, sayang. Kita pulang, besok kita bicarakan lagi. Saya menggeleng. Tidak, Mas. Jika hari ini aku diam, besok ibu akan bicara seperti itu lagi. Aku harus menjelaskannya sekali ini, agar kedepannya tidak ada lagi yang saling melukai. Ibu Hartini tertawa sinis. Kamu hebat, kamu menang. Kamu sudah cukup membuatku malu. Saya menggeleng, suara saya pelan. Sinta tidak menang melawan siapapun. Tapi coba ibu pikirkan, jika terus begini, yang terluka bukan hanya Sinta, tapi juga Budi. Dia terjepit di antara dua orang, tidak tahu harus membela siapa. Beliau menoleh ke putranya, matanya penuh kekecewaan. Lihat, kan, istrimu sudah sangat hebat. Sekarang dia bahkan berani mengajari ibunya. Budi terdiam, hanya memegang bahu ibunya. Sudah, Bu, istirahat saja, biar masalah ini Budi yang selesaikan. Saya menghela napas. Saya tidak ingin berdebat lagi, tapi saya tahu gelombang di antara kami tidak akan berhenti di sini. Saat tiba di area parkir, beliau masih enggan masuk mobil. Beliau berdiri bersandar pada tiang, cahaya lampu kuning menerpa wajahnya yang penuh kerutan, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya tanpa keangkuhan seperti biasanya. Beliau berkata pelan, suaranya bergetar. Aku hanya ingin anakku dihormati. Aku tidak berniat menyakiti siapapun. Saya menjawab pelan, Sinta mengerti. Tapi harga diri yang sejati tidak datang dari pamer, melainkan dari cara kita memperlakukan orang lain. Bu. Beliau menunduk tanpa berkata apa-apa lagi. Budi memapahnya masuk ke mobil. Tatapannya pada saya bercampur antara rasa terima kasih dan bersalah. Saya tersenyum, memberinya isyarat bahwa semuanya bisa dihentikan untuk sementara. Saat mobil melaju, saya kembali ke lobi. Pak Suryo sedang berdiri bersama beberapa rekan kerja. Melihat saya, beliau mendekat dengan ramah. Mbak Sinta, lain kali, saya ingin mengundang Anda untuk berbicara di depan karyawan baru. Saya suka cara Anda bicara. Tidak ada yang sukses sendirian. Saya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini. Beliau mengangguk, menepuk bahu saya. Anda memang wanita yang berprinsip. Tidak banyak bicara, tapi tahu cara menjaga kehormatan. Kata-kata itu membuat saya lega. Saat keluar dari restoran, saya menerima pesan dari atasan Budi. Terima kasih untuk malam ini. Saya ingin bicara empat mata dengan Anda besok. Saya sedikit terkejut, tapi kemudian mengerti. Mungkin beliau ingin membahas insiden di pesta. Dan firasat saya mengatakan, pertemuan itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga kesempatan bagi saya untuk bicara sekali lagi, kali ini di depan lebih banyak orang. Saya berdiri sejenak di depan restoran, memandangi lalu lintas di bawah lampu jalan. Perasaan lega dan berat bercampur aduk. Saya tahu badai hari ini belum berakhir. Malam ini, ibu mertua saya pasti tidak bisa tidur. Dan besok pagi, konfrontasi yang sesungguhnya antara saya, beliau, dan Budi akan dimulai. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Sinar matahari pagi menembus jendela, memantul pada gelas air di meja, berkilauan namun dingin. Semalam saya hampir tidak tidur. Semua yang terjadi di pesta terus berputar di kepala saya. Tatapan kaget para tamu, suara angkuh Ibu Hartini,
dan kebungkaman budi yang tak berdaya. Saya tahu apa yang terjadi semalam belum selesai, dan jika saya diam, hal-hal keliru itu akan terus berulang. Pagi itu Budi bangun dengan wajah lelah. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegangi kepalanya. Saya menuangkan segelas air untuknya, suara saya lembut tapi tegas. Nanti malam kan ada acara kecil di kantor untuk penutupan kan? Mas akan pidato, dan aku juga akan bicara sedikit. Budi mengangkat kepala, suaranya cemas. Sinta, kamu mau melakukan apa lagi? Ibu pasti sedang sedih sekali. Saya menatapnya dengan tatapan mantap. Aku tidak ingin melukai siapapun, aku hanya ingin meluruskan semuanya sekali lagi. Agar ibu mengerti. Dan agar Mas tidak perlu malu setiap kali ada yang menyinggung kejadian semalam. Budi hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Saya mengerti, di dalam hatinya, ketakutan akan konflik antara ibu dan istri adalah ketakutan terbesarnya. Sore itu, saya datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ruang serbaguna yang besar telah dihias ulang untuk acara ucapan terima kasih. Pak Suryo mengirim pesan, saya ingin Anda memberikan pidato singkat bersama Budi, bisa? Saya hanya menjawab, baik, Pak, saya sudah siap. Ketika acara dimulai, suasananya sedikit lebih santai dari semalam. Semua orang hadir, termasuk Ibu Hartini. Beliau mengenakan kebaya ungu muda, wajahnya dirias rapi, mencoba terlihat tenang. Tapi saya melihat jelas di matanya masih tersisa ketegangan. MC naik ke panggung, mempersilakan Budi sebagai perwakilan keluarga untuk memberikan sambutan. Budi memegang mikrofon, suaranya masih sedikit bergetar. Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan semua orang yang telah memberi saya kesempatan hingga hari ini. Jika ada kesalahan dalam pesta semalam, saya mohon maafkan ibu saya. Seluruh ruangan sedikit bergemuruh. Budi hendak meletakkan mikrofon, tetapi saya melangkah maju. Ia menatap saya dengan sedikit kebingungan, tetapi saya menggenggam pelan tangannya untuk menenangkannya. Saya mengambil mikrofon, suara saya terdengar jelas dan tenang. Hari ini, saya tidak berniat untuk membela diri atau mengklaim jasa. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu Budi selama ini, baik itu rekan kerja, teman, dan terutama, keluarga dari kedua belah pihak. Di layar di belakang saya menayangkan foto-foto yang telah saya siapkan sejak semalam. Foto Budi begadang bekerja dan saya duduk di sampingnya. Foto ayah saya berjabat tangan dengan direktur bank saat penandatanganan jaminan. Foto ibu saya dalam pertemuan dengan mitra bisnis dari Jawa Tengah. Semua orang terdiam, hanya terdengar suara proyektor yang berdengung pelan. Saya melanjutkan, suara saya sedikit tercekat, tetapi mantap. Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa mencapai sukses sendirian. Ada yang berdiri di depan, di bawah sorotan lampu, dan ada yang diam-diam di belakang layar. Tapi semuanya pantas untuk dihormati. Seluruh aula hening. Saya melihat Pak Suryo mengangguk pelan. Budi berdiri di samping saya, matanya berkaca-kaca. Dan Ibu Hartini, wajahnya sedikit pucat, kedua tangannya saling bertaut. Saya menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Saya tahu ibu mertua saya sangat menyayangi putranya. Tapi terkadang, karena terlalu sayang, beliau lupa bahwa di balik setiap pria sukses, ada bayangan banyak wanita lain. Ibu, istri, rekan kerja, mereka yang ikut menanggung beban dan berkorban. Cinta sejati bukan berarti menyangkal peran orang lain, melainkan menghargai bersama-sama. Tepuk tangan terdengar, beberapa orang berdiri, beberapa menunduk setuju. Saya melirik ke meja depan, Ibu Hartini menunduk, bahunya sedikit bergetar. Saya tahu kata-kata itu menusuk hatinya. Saat saya turun dari panggung, Pak Suryo menghampiri dan menjabat tangan saya. Anda mengatakan apa yang sudah lama ingin saya katakan. Keluarga tidak perlu membedakan siapa yang lebih berjasa. Yang penting adalah tahu berterima kasih pada saat yang tepat. Budi memeluk bahu saya dengan lembut, suaranya bergetar. Terima kasih, sayang. Mas benar-benar tidak menyangka kamu berani melakukan ini. Saya tersenyum. Terkadang, jika kita tidak bicara, orang lain akan selamanya salah paham. Di bawah, saya mendengar beberapa orang berbisik, dia benar-benar berprinsip. Hebat orangnya, hebat juga cara hidupnya.
Kata-kata itu tidak membuat saya sombong, hanya membuat hati saya lebih ringan. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan, bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk melindungi kehormatan dan mengajari orang lain untuk melihat secara adil. Ibu Hartini tidak berkata apa-apa selama sisa acara. Saya melihatnya duduk diam, sesekali menyeka matanya. Ketika acara selesai, beliau berdiri dan menatap saya dengan tatapan yang berbeda, tidak lagi tajam, hanya ada kelelahan bercampur penyesalan. Saya menghampirinya, membungkuk hormat. Bu. Sinta berterima kasih ibu sudah datang. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Beliau memalingkan wajah, hanya meninggalkan satu kalimat yang sangat pelan, tetapi cukup untuk saya pahami. Saya tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Saya tersenyum dan menjawab pelan, mungkin memang harus begini agar kita semua bisa saling mengerti, Bu. Suasana setelah pidato itu terasa sudah mereda, tetapi di dalam hati saya masih ada riak-riak yang belum tenang. Saya melirik Ibu Hartini. Beliau duduk terdiam, matanya menatap kosong. Kedua tangannya saling bertaut, wajahnya tidak lagi tegang seperti biasanya, melainkan menyiratkan konflik batin yang sulit diungkapkan antara harga diri dan penyesalan. Saya tahu beliau sedang berjuang melawan egonya sendiri. Pesta berakhir. Orang-orang satu persatu pulang, hanya menyisakan kelompok kecil yang akrab untuk berfoto bersama. MC mengundang seluruh keluarga saya ke atas panggung untuk memberikan kata penutup. Saya sempat ragu, tetapi tatapan Pak Suryo dan dorongan dari yang lain membuat saya melangkah maju. Budi memegang mikrofon lebih dulu, suaranya tenang tapi sedikit bergetar. Saya berterima kasih kepada seluruh perusahaan dan teman-teman yang telah mendukung, terutama keluarga saya. Mungkin semalam ada sedikit kesalahpahaman yang membuat semua orang tidak nyaman. Saya, atas nama ibu dan istri saya, memohon maaf atas kejadian tersebut. Seluruh ruangan hening, lalu ia menoleh ke arah saya, tatapannya tulus. Dan saya ingin menambahkan, jika bukan karena Sinta, saya tidak mungkin berada di posisi ini hari ini. Dia bukan hanya pendukung, tetapi juga rekan seperjuangan yang sejati. Tepuk tangan membahana. Saya tersenyum, melangkah ke samping suami saya, mengambil mikrofon. Suara saya pelan tapi jelas. Terima kasih, Mas. Tapi hari ini saya ingin menyebut satu orang lagi, yaitu Ibu. Ibu Hartini sedikit terkejut. Saya menoleh menatapnya lama, lalu melanjutkan. Ibu adalah orang yang telah membesarkan Mas Budi, mengajarinya untuk hidup baik, sabar, dan penuh kasih. Sinta tidak pernah menyangkal hal itu. Hanya saja, terkadang karena terlalu sayang, Ibu lupa bahwa cinta sejati tidak perlu dipamerkan atau merasa paling benar. Ibu Hartini menunduk. Setetes air mata jatuh cepat di pipinya. Tidak ada yang bicara, seluruh aula hening. Saya menarik napas dalam-dalam, suara saya perlahan. Bu, Sinta mengerti ibu ingin menjaga harga diri. Tapi harga diri terbesar adalah berani mengakui kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kesuksesan Budi adalah hasil kerja keras seluruh keluarga. Ibu, Sinta, dan semua orang yang telah mendampinginya. Beliau mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca, suaranya lemah. Semua ini karena takdir saja, kebetulan beruntung makanya bisa begini. Saya mendekat, berkata pelan tapi tegas, bukan, Bu, ini bukan hanya keberuntungan, jika tidak ada jaminan dari ayah Sinta, proyek itu sudah gagal. Jika tidak ada Ibu Sinta yang menghubungkan dengan mitra di Jawa Tengah, perusahaan tidak akan mendapatkan kesepakatan itu. Semuanya adalah hasil usaha bersama, tidak ada yang bisa melakukannya sendirian. Pak Suryo berdiri, suaranya jelas seperti sebuah konfirmasi publik. Saya menjadi saksi hal itu. Justru berkat dukungan dari pihak keluarga istri, perusahaan kami berhasil mempertahankan kontrak tersebut. Saya hormat pada keduanya, Mas Budi dan Mbak Sinta. Bisik-bisik terdengar. Beberapa orang di perusahaan menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh hormat. Ibu Hartini tertegun, bibirnya bergetar, tidak bisa berkata-kata. Saya menatapnya, tatapan saya tidak lagi tajam, melainkan penuh simpati. Saya menambahkan, seolah menitipkan pesan, Ibu jangan sedih. Tidak ada yang menyalahkan Ibu. Hanya saja, jika Ibu terus mempertahankan ego,
ibu hanya akan menyakiti diri sendiri. Suasana membeku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba, tepuk tangan terdengar, lebih kuat dan lebih riuh dari sebelumnya. Saya melihat Budi menatap saya, matanya berbinar karena haru. Ia melangkah maju, menggenggam tangan saya erat, lalu menghadap ibunya. Bu, semua yang dikatakan Sinta itu benar. Budi minta maaf karena telah membiarkan ibu salah paham selama ini. Budi berutang ucapan terima kasih pada istri Budi. Seluruh ruangan sedikit riuh. Pak Suryo tersenyum puas, sementara saya berdiri terdiam, tak kuasa menahan air mata. Ibu Hartini menatap putranya, lalu menatap saya, matanya seolah terguncang. Beliau melangkah perlahan ke atas panggung, suaranya tercekat. Saya tidak menyangka selama ini saya sudah salah berpikir. Saya hanya takut orang lain meremehkan anak saya, makanya saya begitu. Budi memeluknya, suaranya dalam. Bu, orang hanya akan meremehkan kita jika kita tidak tahu cara menghormati orang lain. Ibu Hartini menangis. Air mata yang sesungguhnya jatuh di lantai panggung, berkilauan di bawah sorotan lampu. Saya mendekat, menyentuh pelan bahunya. Bu, kita lupakan yang sudah-sudah, ya. Sinta percaya, selama ibu mengerti, semuanya akan kembali damai. Beliau terisak, mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Seluruh aula hening, lalu tepuk tangan sekali lagi terdengar. Lebih lama, lebih menggema. Bukan lagi pujian biasa, melainkan tepuk tangan dari pemahaman, dari mereka yang telah menyaksikan pertarungan antara kasih sayang dan harga diri, yang akhirnya menemukan titik henti. Saya menatap cahaya terang di langit-langit. Hati saya terasa sangat lega. Saya tidak merasa menang, tidak mengalahkan siapapun. Saya hanya merasa baru saja melepaskan simpul yang telah mengikat keluarga saya selama bertahun-tahun. Malam itu saat pulang, Ibu Hartini duduk diam di kursi belakang mobil, tidak bicara sepanjang jalan. Tapi saya melihat dari kaca spion, tangannya dengan lembut menyentuh bahu Budi. Sebuah gestur kecil, tapi lebih hangat dari permintaan maaf manapun. Malam itu, setelah pesta selesai, saya dan Budi pulang dalam diam. Di luar, hujan gerimis tiba-tiba turun. Tetesan air yang jatuh di atap mobil terdengar dingin, tetapi justru membuat hati saya sedikit lebih ringan. Rasanya seperti baru saja melewati badai besar yang dahsyat namun perlu. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Budi duduk terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah saya. Suaranya dalam dan sedih. Maafkan aku, karena telah membiarkanmu menanggung begitu banyak kekesalan. Saya menatapnya, menggeleng pelan. Tidak apa-apa, mungkin ini memang harus terjadi agar semua orang bisa introspeksi, daripada terus hidup dalam kepura-puraan. Budi menggenggam tangan saya, tatapannya tulus. Aku tahu, jika bukan karenamu, aku dan ibu tidak akan pernah mau berubah. Saya tersenyum tipis. Aku tidak ingin mengubah siapapun. Aku hanya ingin menjaga batasan yang jelas dalam keluarga kita, agar tidak ada lagi yang terluka. Malam itu, saya terjaga hingga larut. Angin malam menyelinap masuk melalui jendela, aroma bunga melati tercium samar. Saya menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, teringat masa-masa awal menjadi menantu yang naif, yang percaya bahwa cinta saja sudah cukup. Tapi saya sadar, cinta saja tidak cukup untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Perlu ada rasa hormat dan keterus-terangan. Keesokan paginya, telepon berdering. Itu Ibu Hartini. Saya sedikit tertegun, hati saya ragu. Beliau jarang sekali menelepon saya sepagi ini. Saya mengangkatnya, suaranya terdengar kecil dan serak. Sinta, Ibu ingin bertemu sebentar. Saya terkejut. Baik, Bu. Ibu di mana? Di bawah, di depan rumahmu. Ibu bawa oleh-oleh dari kampung. Saya bergegas turun. Di depan pintu, beliau berdiri dengan sederhana, tidak lagi mengenakan kebaya mewah seperti kemarin. Hanya sweter abu-abu tua dan sebuah keranjang plastik berisi sayuran, beberapa buah tomat, dan setandan pisang. Melihat saya, beliau tersenyum canggung. Senyum yang kaku tapi tulus. Ibu bawakan beberapa hasil kebun untukmu. Sayuran ini ibu tanam sendiri, bersih. Saya menerimanya dan berkata pelan, terima kasih, Bu. Silakan masuk, minum teh dulu biar hangat.
Beliau melangkah perlahan, matanya menyapu seisi rumah seolah mencari sesuatu yang familiar. Saat saya menuangkan teh, beliau terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Ibu sudah banyak berpikir, beberapa hari ini ibu tidak bisa tidur. Ibu merasa, ibu salah. Saya menatapnya tanpa berkata-kata. Beliau melanjutkan dengan suara tercekat. Ibu terlalu sayang pada anak ibu, jadi takut orang lain merebutnya. Di kampung, orang selalu bilang kalau perempuan sudah menikah, dia jadi milik keluarga suaminya. Makanya ibu pikir kamu juga begitu. Tapi sekarang ibu mengerti, kamu juga punya orang tua, punya harga diri sendiri. Mendengar ucapannya, hati saya tiba-tiba melunak. Saya meletakkan cangkir teh. Suara saya pelan. Bu, Sinta tidak pernah ingin ibu minta maaf. Sinta hanya berharap ibu mengerti. Sekeras apapun karakter Sinta, Sinta akan selalu menghormati ibu. Hanya saja, rasa hormat itu harus datang dari dua arah, kan? Beliau mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, ibu benar-benar salah. Ibu pikir menjaga harga diri itu harus dengan memberitahu semua orang betapa hebatnya anak ibu, tapi lupa bahwa bicara berlebihan justru bisa melukai orang lain. Beliau menatap saya dengan tulus. Jangan marah lagi sama ibu, ya? Orang tua, kadang-kadang emosional, tidak berpikir panjang seperti kalian. Saya tersenyum tipis. Ibu bicara begitu saja Sinta sudah senang. Sinta tidak marah. Sinta hanya berharap mulai sekarang ibu tidak lagi menganggap Sinta orang lain. Beliau menatap saya, lalu tiba-tiba menggenggam tangan saya erat. Terima kasih, Nak, karena tidak memperpanjang masalah, tidak membuat ibu kehilangan anak ibu. Kalau menantu lain, mungkin ibu sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu siapapun. Mendengarnya, mata saya terasa perih. Saya membalas genggamannya. Bu, Sinta tidak pernah ingin merebut putra ibu. Sinta hanya ingin kita bersama-sama merawatnya. Beliau mengangguk pelan. Saat itu, saya merasakan dengan jelas, dinding tak kasat mata di antara kami yang selama ini berdiri kokoh, mulai retak. Ketika Budi keluar dari kamar dan melihat ibunya di sana, ia sedikit terkejut. Ibu Hartini tersenyum dan berkata padanya dengan nada lembut yang jarang terdengar. Nak, hari ini ibu datang menengok istrimu. Ibu sudah salah, sekarang ibu hanya berharap kalian bahagia. Budi memeluk bahu ibunya, suaranya tercekat. Ibu jangan bicara begitu, Budi hanya ingin ibu sehat dan tidak sedih lagi. Beliau mengangguk, lalu menoleh ke arah saya dengan senyum ramah. Untung ibu hanya berkunjung. Kalau tinggal serumah, mungkin ibu tidak akan betah karena takut merepotkan kalian. Kali ini, kalimat itu tidak lagi terdengar menyindir, melainkan lembut seperti sebuah pengakuan. Saya tertawa dan menjawab, Sinta justru berharap ibu tinggal lebih lama. Rumah jadi lebih ramai kalau ada ibu. Kami bertiga tertawa bersama. Tawa kecil yang hangat, seperti awal dari kedamaian yang baru. Saya menatap wajah ibu mertua saya. Melihat kerutan-kerutan di wajahnya tidak lagi tampak kaku, melainkan begitu lembut. Hari itu beliau tinggal untuk makan siang. Untuk pertama kalinya, makan bersama kami berlangsung dalam suasana yang hangat, tanpa ada lagi beban atau kecurigaan. Saya tiba-tiba sadar, terkadang untuk memperbaiki sebuah hubungan, kita tidak perlu menang. Cukup dengan keberanian untuk bicara jujur dan kelapangan hati untuk memaafkan. Sejak pagi itu, suasana di rumah saya berubah drastis. Perasaan berat dan tegang yang selalu ada setiap kali ibu mertua berkunjung seolah lenyap. Ibu Hartini tidak lagi menjadi wanita yang selalu mengkritik setiap perkataan atau masakan, melainkan menjadi lebih lembut dan akrab. Seminggu kemudian, saat saya sedang menyiapkan sarapan, telepon berdering. Ibu mertua saya menelepon dengan suara pelan. Sinta, ibu mau mampir sebentar boleh? Ibu bawakan kangkung dan ikan dari desa, tadi pagi baru dikasih tetangga. Saya tersenyum, hati saya terasa hangat. Tentu Bu. Silakan datang. Sinta sedang seduh teh melati. Nanti ibu bisa langsung minum. 1 jam kemudian, beliau muncul dengan keranjang plastiknya yang khas. Beliau masuk sambil tersenyum ramah,
rambutnya yang mulai memutih sedikit berantakan di dahi. Penampilannya tampak sederhana dan damai, sangat berbeda dari citra ibu mertua yang angkuh dan penuh gengsi dulu. Ibu petik kangkung ini dari kebun belakang rumah. Sekarang tidak banyak kegiatan, jadi merawat kebun kecil juga menyenangkan. Beliau berkata sambil meletakkan keranjang di meja, suaranya ringan seperti sedang bercerita. Saya menerimanya, menyeduh teh lagi, dan mempersilakannya duduk. Saat uap teh mengepul, aroma melati menyebar di seluruh dapur. Beliau tersenyum kecil, berbicara pelan seolah takut merusak suasana tenang. Ibu sudah merenung. Ibu banyak sekali salahnya. Ibu pikir sayang anak itu sudah pasti benar, ternyata malah menyusahkan menantu dan anak sendiri. Ibu takut kehilangan muka, tapi akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Saya menatapnya, meletakkan tangan saya di atas mejanya. Bu, Sinta tidak pernah membenci ibu. Sinta mengerti ibu begitu karena rasa sayang, tapi Sinta senang karena sekarang ibu lebih memahami Sinta. Beliau mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, ibu sudah mengerti. Sekarang ibu hanya berharap kalian bahagia dan sehat. Di usia ibu, gengsi tidak lebih penting dari ketenangan. Saya terdiam. Kata-kata sederhana itu, jika dulu, saya tidak akan percaya bisa mendengarnya dari mulut beliau. Perasaan hangat menyelimuti hati, membuat semua luka lama seolah terobati. Sore itu, Budi pulang lebih awal. Melihat ibunya sedang menyiangi sayuran di teras, ia tertawa. Ibu mau pamer masak, ya? Hari ini dapur Budi serahkan pada ibu. Ibu Hartini menatapnya sambil tersenyum ramah. Iya, sudah lama ibu tidak merasa sebahagia ini. Dulu di kampung, ibu selalu berharap suatu hari bisa makan bersama anak dan menantu. Sekarang sudah terwujud, ibu tidak berharap apa-apa lagi. Saya berdiri di samping, melihat pemandangan itu dengan hati yang tercekat. Sebuah momen sederhana, tetapi bagi saya, lebih berharga dari semua pujian dan ucapan selamat. Malam itu kami bertiga makan bersama. Ibu mertua saya mengambilkan lauk untuk saya dengan suara lembut. Kamu kurusan? Ya? Pasti sibuk sekali. Bekerja boleh, tapi jaga kesehatan, jangan seperti ibu dulu. Semua pekerjaan diambil sampai sakit-sakitan. Saya tertawa. Iya bu, Sinta ingat. Setelah makan beliau bercerita tentang kampung, tentang tetangga yang baru membangun rumah, tentang anak tetangga sebelah yang menikah dengan orang Jakarta dan hidup rukun. Suaranya pelan dan teratur, tetapi dalam setiap katanya ada perubahan yang jelas. Tidak ada lagi rasa iri atau perbandingan, yang ada hanyalah perasaan berbagi dan kedekatan. Ibu melihat orang lain jadi teringat diri sendiri dulu. Ibu pikir jadi seorang ibu itu harus mendidik, harus menjaga ego. Sekarang baru sadar, terkadang diam sejenak, bersikap lebih lembut, justru membuat anak-anak lebih sayang. Beliau berkata, tatapannya menerawang namun lembut. Budi duduk di sampingnya, mendengarkan ibunya bicara sambil tersenyum. Budi lebih suka ibu yang sekarang. Ibu seperti ibu waktu Budi pertama kali jatuh cinta, lembut, tulus, dan benar-benar sayang. Ibu Hartini tertawa, matanya basah. Iya, ibu kan tetap ibumu. Hanya saja sekarang ibu sudah tidak keras kepala lagi. Saya duduk di sana, mendengarkan tawa ibu dan anak itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Ternyata, apa yang saya inginkan selama ini bukanlah kemenangan, melainkan momen seperti ini, ketika semua jarak hilang, ketika ibu mertua dan menantu bisa berbicara sebagai dua wanita yang saling memahami, bukan sebagai dua pihak yang berseberangan. Sebelum pulang, beliau menggenggam tangan saya erat. Ibu berterima kasih padamu, Sinta. Berkat kamu, ibu jadi sadar banyak hal. Mungkin kalau kamu tidak tegas, ibu tidak akan pernah berubah. Saya tersenyum dan menjawab pelan, Sinta hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Terkadang, orang harus menyentuh batasnya baru tahu apa yang pantas dipertahankan. Beliau mengangguk, tatapannya hangat. Saat bayangannya menghilang di tikungan jalan, saya masih mendengar tawa pelannya terbawa angin. Malam itu, saya berdiri di balkon, menatap jalanan yang dipenuhi lampu. Di dalam hati saya, muncul perasaan damai yang langka. Dalam hidup ini,
Semua luka bisa sembuh jika kita berani menghadapi, berani mengakui, dan berani mencintai kembali dari awal. Saya tahu, sejak hari ini, keluarga kami benar-benar telah memulai babak baru. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tatapan menghakimi, yang tersisa hanyalah rasa hormat dan syukur. Setelah melewati hari-hari yang penuh badai, rumah kecil kami akhirnya menemukan kedamaian kembali. Setiap pagi, ketika sinar matahari menyelinap melalui tirai, dan suara ceret air mendidih di dapur terdengar, hati saya terasa tenang. Ibu mertua saya tidak lagi memanggil saya dengan sebutan dia, melainkan dengan lembut, "Sinta di mana?" "Ini ibu sudah seduhkan teh." Kata-kata sederhana itu terasa hangat seperti mentari pagi. Hidup ini memang aneh. Ada hal-hal yang tampaknya tidak bisa diperbaiki, tetapi hanya dengan sekali bicara jujur, semuanya menjadi begitu mudah. Saya, dari seorang menantu yang hidup di bawah tekanan perbandingan dan penyangkalan, kini menjadi orang yang ditelepon ibu mertua setiap kali cuaca dingin untuk menanyakan kabar. Dan Ibu Hartini, wanita yang dulunya begitu angkuh dan gengsian hingga tidak menerima pendapat orang lain, sekarang setiap kali ke Jakarta selalu membawa sayuran, udang kecil, atau jahe, hanya untuk memasakkan kami makanan sederhana. Suatu hari saat makan, Budi menggenggam tangan saya. Suaranya dalam dan hangat, "Kamu tahu, tidak? Dulu Mas takut sekali, takut ibu dan istri Mas tidak akan pernah akur, takut setiap kali kalian bertemu akan menjadi medan perang. Tapi sekarang Mas sadar, mungkin justru benturan-benturan itulah yang membantu kita saling memahami." Saya tersenyum menatapnya, lalu menoleh ke arah ibu mertua. "Sinta hanya berharap ibu sehat dan bahagia. Kalau ibu sakit sedikit saja, Sinta tidak akan tenang." Ibu mertua saya tertawa. "Iya ibu tahu, sekarang ibu harus hidup lama untuk menjaga cucu kalian nanti." Tawanya terdengar tulus dan lepas, tidak ada lagi kekakuan. Dapur kami dipenuhi kehangatan, aroma ikan bumbu kuning berpadu dengan wangi nasi yang baru matang. Saya sadar, terkadang kebahagiaan tidak perlu mewah. Cukup bisa makan bersama tanpa ada lagi ganjalan di hati, itu sudah cukup. Sore itu, Budi ada rapat di kantor. Sebelum berangkat, ia berkata, "Aku berencana berterima kasih pada kamu dan ibu di depan seluruh kantor. Secara terbuka, aku ingin semua orang tahu, di belakang seorang pria, tidak hanya ada tangan seorang ibu, tetapi juga hati seorang istri." Saya menatapnya dan tertawa. "Lakukan saja apa yang menurut Mas benar. Aku percaya, siapapun yang hidup dengan tulus tidak perlu takut disalahpahami." Dan benar saja, dalam rapat keesokan harinya, saat Budi berdiri di atas podium, ia berkata, "Dulu saya pikir saya hebat karena usaha pribadi, tapi saya sadar, tidak ada yang bisa sukses jika tidak ada orang lain yang mendampingi. Terima kasih untuk ibu saya, yang telah mengajarkan saya tentang karakter. Dan terima kasih untuk istri saya, yang mengajarkan saya tentang rasa syukur dan penghargaan." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan membahana. Saya duduk di barisan penonton, air mata saya jatuh. Tetapi hati saya terasa begitu ringan. Saya melihat ibu mertua saya duduk di belakang, matanya memerah, tangannya yang gemetar ikut bertepuk tangan. Mungkin di dalam hatinya, kebanggaan yang dulu telah digantikan oleh sesuatu yang lebih berharga, rasa syukur. Malam itu saat pulang, beliau berkata pada saya, "Sekarang ibu tidak mau pamer apa-apa lagi. Ibu hanya mau pamer pada orang-orang kalau ibu punya menantu yang baik." Saya tertawa, suara saya sedikit bergetar karena haru. Sinta juga bangga punya ibu mertua yang bisa menyadari kebenaran. Beliau tersenyum ramah, tangannya yang kurus dengan lembut diletakkan di atas tangan saya. "Orang bilang, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Sekarang ibu baru mengerti, memang benar seperti itu." Kalimat itu membuat saya terdiam. Bertahun-tahun ketegangan, kini terangkum dalam satu pengakuan sederhana. Hidup ini terkadang tidak butuh banyak argumen, cukup satu hati yang mau merendah, maka semua badai akan berlalu. Sekarang, saya baru benar-benar mengerti. Harga diri tidak datang dari pamer atau pembuktian, melainkan dari ketulusan dan kerendahan hati. Orang yang tahu berterima kasih pada orang lain adalah orang yang memahami nilai dirinya sendiri. Seorang ibu tidak perlu dipuja, cukup melihat anak-anaknya damai.
Seorang menantu tidak perlu menang, cukup bisa menjaga batasannya dengan kebaikan. Dulu saya berpikir saya harus melawan untuk dihormati. Ternyata, kekuatan terbesar bukanlah terletak pada suara yang lebih tinggi, melainkan pada cara kita menjaga keteguhan hati di tengah badai, tanpa kehilangan sifat baik kita, tetapi juga tanpa membiarkan siapapun menginjak-injak kita. Beberapa hari kemudian, beliau menelepon ke kampung dan bercerita pada tetangga dengan suara ceria, Budi dan Sinta sekarang hidupnya baik sekali. Menantu dari kota tapi baik dan sayang sekali sama ibu mertuanya. Mendengar beliau berkata begitu, saya tersenyum sendiri. Ternyata, ketika orang sudah tulus saling menyayangi, kenangan pahit pun bisa menjadi pelajaran yang berharga. Saya menutup halaman buku harian hidup saya di sana. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah satu pelajaran sederhana, bersyukur pada tempatnya, dan rendah hati pada waktunya. Itulah fondasi dari kebahagiaan yang abadi. Jika Anda pernah mengalami luka yang sama seperti saya disangkal, diremehkan, atau harus diam menahan derita, ingatlah bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan. Ia hanya perlu diungkapkan dengan ketulusan, karena terkadang, satu kata jujur bisa menyelamatkan seluruh keutuhan sebuah rumah tangga.